إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده والصلاة والسلام عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah Jumat ini, kami sebagai khatib dan sebagai rukun khutbah Jumat mewasiatkan, mengingatkan kepada pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena pada hari ini kembali Allah berikan kepada kita kesempatan untuk bisa menghadiri panggilan ibadah salat Jumat. Kita juga bersyukur atas segala nikmat yang begitu banyak yang telah diberikan Allah kepada kita. Hadirin, berbicara tentang nikmat, ada satu surah atau dua surah yang turun sekaligus kepada Nabi Muhammad SAW yang berbicara tentang nikmat itu. Dan kalau kemudian kita bisa tadabburi surat itu, maka rasanya sudah cukuplah untuk menjadi seorang mukmin yang hebat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, surat itu adalah surah Ad-Duha dan Al-Nasrah. Kedua surat itu turun dikarenakan ada sebab turunnya, yakni tante atau bibi dari Nabi Muhammad SAW yang bernama Ummu Jamil, istri dari Abu Lahab. Saat itu Nabi sedang sakit. Kemudian tantenya ini menjenguk Nabi Muhammad SAW. Tetapi ketika menjenguk itu, karena dia adalah seorang yang kafir, seorang yang jahiliyah, sehingga muncullah dari mulutnya itu kalimat yang sebenarnya menyakitkan bagi Nabi Muhammad SAW. Kalau biasanya orang menjenguk itu adalah membawa sesuatu yang bisa meringankan penderitaan berupa hadiah atau bahkan memberikan sebuah doa, tetapi beda dengan tante dari Nabi Muhammad SAW ini. Ummu Jamil mengatakan kepada Nabi, "Wahai Muhammad, kamu kenapa? Aku berharap engkau ditinggalkan oleh setanmu itu, yang biasanya membawa kabar-kabar buruk kepadamu itu." Yang dimaksud adalah wahyu. Karena wahyu yang biasanya turun secara sering ini di Makkiyah itu, di Mekah saat itu. Tetapi tiba beberapa hari wahyu itu tidak turun. Sehingga kata tantenya ini, "Apakah setanmu telah meninggalkan dan melupakan sehingga tidak ada lagi wahyu itu turun?" Maka seketika itu turunlah surah Ad-Duha dan Al-Nasrah ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita tadabburi tentang Quran surat Ad-Duha ini. Wad-duha wal laili idza saja. Surah ini dibuka
dengan 2 ayat qasam, 2 ayat sumpah. Allah bersumpah atas nama waktu duha dan malam ketika dia sudah gelap gulita. Maka para mufassir ada yang berpendapat bahwasannya ketika itu Allah memuji orang-orang yang melakukan ibadah di masa duha itu. Duha itu adalah waktu setelah syuruk. Waktu kira-kira 15 menit setelah syuruk. Syuruk itu adalah awal waktu masuknya duha. Di mana ketika seseorang kemudian bisa mendirikan 2 rakaat salat syuruk itu, maka dia sama dengan beribadah haji dan umrah. Bahkan Nabi mengulang sempurnanya sebanyak 3 kali. Yang kedua, walaili idza saja. Waktu malam itu ada ibadah yang luar biasa, yaitu qiyamul lail. Yang barangkali kita sudah tahu betul bagaimana fadilah dari qiyamul lail ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau kemudian kita hanya pahami dengan pendekatan bahasa saja, wadduha walaili idza saja, demi waktu duha dan malam ketika gelap gulita. Kemudian kita masuk ke ayat yang ketiganya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tiada meninggalkanmu dan tidak pula benci kepadamu. Maka seakan-akan dari ayat 1, ayat 2 dan menuju ayat 3-nya ini tidak nyambung. Tetapi ketidaknyambungannya itu bukan karena Al-Qur'an yang salah, tetapi karena kita saja yang belum barangkali memahami kenapa kemudian setelah sumpah itu tiba-tiba masuk ke ayat yang ketiga, Allah berkata bahwa Allah tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan Allah juga tidak membencinya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata setelah Allah berjanji dengan 2 waktu itu, yang pertama, 2 waktu itu menunjukkan sa'a wa sa'a. Ada waktu dan waktu. Kadang-kadang kita dalam hidup ini mendapati waktu yang terang, waktu yang menggembirakan, waktu yang fresh, yaitu di pagi hari. Tetapi juga kita akan menghabiskan waktu itu dengan banyak sekali masalah, sehingga datanglah waktu malam untuk kita beristirahat. Yang kedua, ad-duha itu adalah waktu terang, yang juga bisa diperumpamakan adalah waktu ketika wahyu itu turun. Dan al-lail itu adalah waktu ketika gelap, wahyu tidak turun saat itu. Sehingga dari sa'a wa sa'ah itu menjadi statement yang mematahkan tuduhan daripada Ummu Jamil bahwasannya Allah meninggalkannya itu. Karena ini hanyalah masalah waktu. Allah memberikan waktu untuk istirahat kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di ayat yang ketiganya, ketika kita mampu pahami itu dengan maknawiyah yang benar seperti tadi itu, inilah ijazil Quran. Bahwa Al-Quran itu tidak pernah menganggap ayatnya itu yatim, tetapi semuanya berkesinambungan dan memiliki keterkaitan. Oleh karenanya dari waktu dan waktu itu, itulah menjadi hikmah bagi kita bahwasannya dalam hidup kita ini akan ada juga waktu terang, waktu bahagia, waktu menyenangkan, tapi juga akan datang waktu sempit, waktu yang menyedihkan, waktu yang menyebalkan, di mana Allah menghadirkan ujian-ujian kepada kita. Baik itu ujian berupa materi ataupun ujian berupa batin. Allah hadirkan misalkan seseorang yang menyebalkan, Allah hadirkan omongan-omongan yang menyakitkan hati seperti tantenya Nabi ini yang memberikan ucapan yang tidak enak kepada Nabi. Maka kita juga akan dapati itu dalam hidup kita.
Lalu apa dan bagaimana kita harus menyikapinya? Yang pertama adalah kata ad-duha ini, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kita harus tanamkan dalam hati kita itu bahwa kita punya Allah. Kita punya Rabb yang tidak pernah meninggalkan kita. Seberat apapun ujian kita itu, segelap apapun hidup kita saat itu, kita harus ingat bahwa kita punya Rabbul Alamin, Rabbul Arsis Istawa, yang dia menjadi solusi, menjadi support system bagi kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau seseorang kemudian telah memiliki keyakinan sedemikian itu, maka tidak ada lagi yang akan membuat dirinya itu berat. Karena dia tahu, dia punya Allah, dia punya Rabb yang maha pemberi solusi. Baik di pagi hari dengan duhanya, atau di malam hari dengan qiyamul lailnya. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat yang selanjutnya Allah katakan, walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan sesungguhnya yang akhir itu lebih baik bagimu daripada yang awal. Kondisi yang akhir itu jauh lebih baik daripada kondisi yang awal. Kondisi kita saat ini jauh lebih baik daripada kondisi kita kemarin. Ketika kemarin hanya untuk berjalan saja kita perlu bantuan, saat ini kita bisa berjalan dengan kemampuan kita sendiri. Kalau kemarin kita makan butuh bantuan orang tua kita untuk disuapin dan lain sebagainya, maka hari ini kondisi kita jauh lebih baik. Kita bisa makan sendiri, bahkan kita bisa mencarinya sendiri. Maka yang kedua, tips agar supaya kita bisa menjalani hidup ini dengan bahagia adalah menanamkan pada diri bahwa keadaan kita saat ini jauh lebih baik dibandingkan keadaan yang kemarin. Hadirin, kemudian ayat yang selanjutnya ada wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ada kalimat istiqbal di sini, bahwasannya nanti di depan Allah akan berikan kepadamu, dan dengan pemberian itu kamu akan puas. Yu'ti itu adalah fi'il, kata kerja yang membutuhkan dua objek. Tetapi di sini tidak disebutkan. Allah hanya menyebutkan wala saufa yu'tika. Allah akan memberikan kepadamu tanpa menyebutkan apa yang akan kita berikan kepada kita. Maka ini adalah bentuk surprise yang akan Allah hadirkan kepada kita kalau kita yakin bahwa kalau kita mampu bertahan, mampu menyelesaikan segala masalah itu dengan baik dan sesuai dengan petunjuk Al-Quran, baik di waktu duha maupun malamnya, maka akan ada janji dari Allah, janji surprise yang akan diberikan oleh Allah kelak. Dan pemberian Allah itu akan membuat kita puas. Saat ini hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang telah Allah berikan kepada kita, rasanya kita tidak pernah puas. Karena memang Allah jadikan kita belum puas. Tetapi berbeda dengan pemberian ini, ketika mampu kita laksanakan kehidupan itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran, maka Allah akan jadikan kita puas. Alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yang yatim, lalu dia melindungimu. Kemarin kondisi yang awal itu Nabi adalah seorang yang yatim, dan saat ini Nabi sudah bisa memelihara anak yatim. Maka inilah penjelasan dari walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan yang kedua adalah wa wajadaka dhalam fahada. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung saat itu, lalu dia memberikan petunjuk kepadamu. Ketika Nabiullah Muhammad SAW berhadapan dengan orang jahiliyah itu berbeda dengan ketika menghadapi ahlul kitab. Kalau ahlul kitab mereka sudah tahu informasi langit, sehingga Nabi hanya perlu mengungkap kebenaran-kebenaran itu. Tetapi berbeda dengan ketika kita harus berinteraksi dengan orang yang bodoh. Orang yang bodoh itu lebih kepada sifatnya. Dia tidak mau menerima kebenaran. Bagaimana kita bisa menjelaskan kepada seseorang yang
bodoh, bahwasannya hitam itu adalah begini, sedangkan dia tidak pernah mau tahu apa bedanya hitam dan putih. Bagaimana bisa kita menjelaskan kepada seseorang bahwasannya ada sinar terang yang akan menerangi hidup kita itu, sedangkan dia tidak pernah tahu bedanya antara terang dan gelap. Maka Allah turunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Informasi langit inilah yang bisa mencerahkan orang-orang jahiliyah saat itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga penjelasan walal akhiratu khairul laka minal ula. Dari kebingungan-kebingungan itu kemudian Allah berikan solusi wahyu agar supaya mudah dalam menjelaskan hujjah kepada orang-orang yang jahiliyah. Wa wajadaka 'ailan fa'aghna, dan dia mendapatimu sebagai seseorang yang kekurangan lalu dia memberikan kepadamu kecukupan. Nabiullah Muhammad SAW terlahir sebagai anak yang yatim, tetapi kemudian Allah hadirkan Khadijah sehingga dia menjadi seorang yang kaya. Dulu kita juga terlahir sebagai orang yang miskin, bahkan untuk mencari sepeser pun terasa sangat sulit. Tapi saat ini Allah jadikan kita mudah untuk mencari banyak sekali harta karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Sungguh kondisi saat ini jauh lebih baik dibandingkan kondisi kita pada saat awal-awal dulu. Fa ammal yatima fala taqhar. Maka di sini muncul cara bagaimana kita mensyukuri atas nikmat-nikmat itu adalah yang pertama, terhadap anak yatim janganlah kamu sewenang-wenang. Maka kita harus memelihara anak yatim. Kata Nabi, anak yatim dengan aku itu seperti dua jari yang bersamaan. Sehingga kalau kita mampu memelihara anak yatim, maka barangkali mudah-mudahan kita bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Wa ammas sa'ilah fala tanhar. Dan kalau ada orang yang meminta-minta, jangan menghardiknya. Siapapun itu. Kadang-kadang mulut ini tidak bisa dijaga, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada seorang yang masih sehat, muda, kemudian meminta-minta, kadang-kadang unsur fujur kita itu muncul. Masih sehat, tidak mau kerja. Padahal kata ad-duha, ammas sa'il, bagi siapapun dia itu kalau minta-minta jangan menghardiknya. Kalau kita tidak mau memberi maka tolak dengan baik. Jangan pernah menghardiknya. Inilah esensi daripada rasa syukur kita, menunjukkan kerendahan hati kita, menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan atas semua nikmat-nikmat Tuhanmu itu maka tahaduslah, maka ceritakan, maka sampaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penutup sebagai pamungkas bahwasannya atas nikmat-nikmat yang telah disebutkan tadi itu, kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, maka tahadus binikmat. Banyak-banyaklah bercerita, mengungkap kebaikan-kebaikan, mengungkap nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tahadus binikmat itu memang dekat dengan ujub, memang dekat dengan sum'ah. Tetapi kalau kemudian kita lakukan dengan benar, maka hal itu bisa kita minimalisir. Bagaimana caranya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, barangkali ada satu ilustrasi yang bisa menggambarkan bagaimana supaya kita bisa tahadus binikmah itu. Ada seorang profesor yang menggambar di kertas besar berwarna putih. Gambar itu adalah satu titik hitam. Kemudian profesor itu bertanya kepada mahasiswanya, "Wahai mahasiswa sekalian, kira-kira apa yang kalian lihat dari yang saya gambar ini?" Maka sebagian besar atau bahkan seluruh mahasiswa itu menjawab, yang mereka lihat adalah titik hitam itu. Padahal yang dihadirkan oleh profesor itu ada kertas putih yang sangat besar, tetapi kemudian fokus kita hanya kepada titik kecil yang berwarna hitam itu. Tahadus binikmah itu adalah ketika kita mampu menceritakan kertas putih yang besar itu, seraya menafikan titik hitam kecil yang barangkali itu adalah ujian kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sekali-kali kita bercerita tentang sesuatu yang tidak ada.
Jangan bercerita tentang penderitaan yang belum tentu kita akan dapati ke depan. Jangan terlalu khawatir dengan masa depan. Banyak-banyaklah bercerita, banyak-banyaklah bersyukur, banyak-banyaklah mengungkap tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala khairil anam nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Hadirin, di khutbah yang kedua ini kami kembali mengingatkan kepada diri pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa menjaga kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai penutup tentang nikmat itu adalah al-iktiraf. Nikmat syukur, mensyukuri nikmat itu adalah iktiraf. Syukur itu adalah mengungkap, melihat sisi baik dari setiap kejadian, dari setiap fenomena yang telah kita alami. Bahkan dalam kondisi sempit pun, dalam kondisi yang tidak enak pun, seorang yang bersyukur itu mampu mengungkap sisi-sisi terbaiknya. Maka mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hadirin, dan akhirnya marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim.